Terima kasih untuk semuanya. Akan mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur theta. Baiklah, marilah sama-sama kita menyaksikan untuk kasus yang pertama. Assalamualaikum Bu Safrina, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik Bu Cut. Nampaknya kemarin Ibu nggak hadir ke sekolah ya? Ada kendala apa Ibu? Iya nih, ada kendala sedikit Bu Cut. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Apa kendalanya Bu Safrina? Di sekolah atau di rumah? Jadi gini loh Bu Cut, nampaknya akhir-akhir ini siswa saya kurang antusias dalam belajar. Siswa saya kelihatan pasif, kurang bersemangat, gak ada gairah, dan sering tertidur di dalam kelas. Saya pusing loh Bu, gimana sih caranya nih? Mengapa demikian Bu Safrina? Apa sebabnya Bu? Ya, mungkin banyak hal ya yang mempengaruhi masalah itu Bu. Bisa jadi karena pembelajaran yang tidak berpusat pada siswa sehingga mereka kurang bersemangat dalam belajar. Bisa jadi juga ya Bu ya, metode pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton dan juga ditambah dengan pengaruh perkembangan zaman. Anak-anak sekarang kan lebih sibuk main game, main HP ketimbang mereka belajar. Lalu apa yang Ibu lakukan Bu? Saya akan mencoba nih mengidentifikasi kebutuhan siswa dulu untuk mengetahui kesiapan belajar, memetakan kebutuhan belajar, dan membuat strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Saya juga akan mencoba ya ini bekerja sama dengan orang tua untuk mengontrol agar Ananda bisa memanfaatkan penggunaan HP kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai siswa lebih banyak main game sampai larut malam sehingga mereka akan mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi apa Bu Safrina lakukan ke depan agar masalah ini tidak berlanjut dan juga tidak berulang Bu? Yang saya lakukan kemarin kan tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa saya melakukan pemetaan ya, untuk mengetahui minat dan juga gaya belajar mereka. Dengan adanya pemetaan tersebut, jadi saya bisa memahami, mengenali gaya belajar mereka, karena saya yakin nih bahwa setiap siswa itu memiliki keunikannya mereka masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Jadi saya dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar lebih relevan dan menarik dengan membuat catatan preferensi belajar, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa. Hal ini tentu akan membantu saya dalam membuat kelompok belajar yang heterogen atau memberikan tugas individual yang sesuai. Dan saya juga dengan ini bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan.
Ini akan mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Setelah itu, saya akan coba merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, memberikan beberapa pilihan aktivitas dan proyek kepada siswa untuk merasa mereka memiliki kendali dalam proses pembelajaran. Menggunakan berbagai media, mencoba mengkombinasikan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, permainan, atau simulasi untuk membuat pembelajaran itu lebih terlihat interaktif. Saya juga akan berkolaborasi mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan proyek, mengajukan masalah-masalah nyata yang mereka hadapi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa termotivasi untuk mencari solusi. Terakhir nih, saya mencoba menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk bertanya, mencari tahu, dan menemukan jawabannya sendiri. Yes, keren kali Bu Safrina. Semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan maksimal ya Bu Safrina ya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Cut. Ya, saya berharap setelah curhat ini rasanya saya udah lega nih, betul nih Bu Cut nih. Merasa udah lega. Kemarin itu rasanya aduh puyeng sekali ya. Muhammad bagaimana sih mengatasi pembelajaran kenapa sih kelihatannya menonton. Tapi setelah saya curhat dengan Bu Cut, rasanya saya bisa memiliki ide-ide segar lah untuk memaksimalkan pembelajaran saya selanjutnya agar lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu Cut terima kasih atas waktunya. Kebetulan nih saya nih masih ada jam kelas nih ya. Oh iya. Iya Bu. Izinnya Bu Cut saya akan masuk kelas dulu. Terima kasih. Oh boleh Bu, ya sama-sama Bu. Lain kali bisa berkomunikasi lagi Bu. Assalamualaikum Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kasus yang kedua. Oke, teman-teman hebat marilah kita sama-sama mendengarkan coaching untuk kasus yang kedua dengan menggunakan alur TIKA. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Wah, senang bertemu dengan Bu Cut. Tapi mengapa hari ini kelihatannya Bu Cut kurang bersemangat? Lesu. Apakah Ibu lagi ada masalah? Mungkin Bu Cut dapat nih bercerita agar dapat meringankan masalah yang sedang Ibu hadapi. Kelihatan Bu dari wajah saya. Ibu yakin mau dengar curhat saya? Jujur Bu saya ini lagi pusing kali. Saya ini lagi butuh teman untuk mendengarkan keluh kesah lah Bu yang ada di hati. Baiklah, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya saya pengennya masalah yang saya hadapi ini selesai Bu. Jadi saya bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan rekan kerja saya, namanya Bu Yanti, Bu Safrina. Oke, kelihatannya masalahnya cukup mengganggu Bu Kalau boleh saya tahu, masalah seperti apa ya Bu? Sebenarnya masalah selisih paham Bu Safrina. Jadi ceritanya begini Bu. Kemarin tuh anak-anak tuh sempat curhat sama saya.
Nah, terus mereka mengeluh sama Bu Yanti. Katanya mengajar dengan Bu Yanti itu membosankan. Nah, beliau itu sering kasih tugas dan jarang menjelaskan. Dan juga kasih contoh ke anak-anak. Anak-anak kan maunya begini, dijelaskan, memberikan contoh, kemudian hal-hal yang inilah yang sesuai dengan zaman sekarang lah, bukan dikasih nampak video gitu. Nah, jadi pas mengajar itu anak-anak sampaikan temanya ceramah gitu. Situasi ini kan jadi buat anak-anak ini kurang bersemangat sehingga suasana kelas itu kurang menyenangkan. Nah, masalahnya pada saat anak-anak curhat, beliau lewat dan berpikir bahwa saya menanggapi positif dari tanggapan anak-anak. Ya. Padahal tidak, Bu. Jadi mungkin bisa saja ya. Ini anggapan saya, beliau itu merasa tidak terima karena menurut saya Bu Yanti itu kan lebih berpengalaman dari guru-guru yang lain. Jadi sulit menerima masukan dari orang lain karena beliau adalah senior, salah satu senior di sekolah kami, Bu. Nah, gitu ceritanya, Bu. Baik. Jadi menurut Bu Cut, rekan Ibu nih yang tadi Bu Yanti ya, hanya mengajar dengan metode berceramah. Tapi beliau tidak mau memperbaiki diri sehingga anak-anak kurang termotivasi belajar dan suasana kelas membosankan. Jadi kalau menurut Ibu nih, kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa, Bu ya? Ini pendapat saya, Bu ya, karena saya dan rekan-rekan guru yang lain kan sedang mengikuti CGP 2.3 ya. Jadi menurut pandangan saya karena telah memahami Merdeka Belajar, jadi pandangan saya bahwa kelas yang ideal itu adalah kelas yang mampu membuat anak-anak belajar dengan nyaman dan bahagia. Mereka bebas mengekspor materi yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Bukan selesai mengerjakan tugas yang guru berikan, tapi menyadari kebutuhan diri dan merasa mampu memahami materi yang diajarkan oleh guru dengan baik. Nah, situasi seperti ini akan mencapai dengan adanya usaha guru untuk selalu memposisikan diri sebagai among. Nah, menuntun dan mendidik anak dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Belajar ini bisa memperbaiki diri dengan menciptakan metode mengajar yang bervariasi, membuka diri, komunikasi terbuka dan kolaborasi dengan relevan dengan rekan guru lainnya. Itu Bu Sukma menurut saya. Oke, kalau menurut Ibu, hubungan Ibu dengan rekan guru nggak ada kendala ya, sudah. Menurut saya bukan angka 5. Jadi saya berharap ya lebihlah dari angka 5, bisa mungkin mencapai angka 8, 9 dan bahkan angka yang maksimal sekalipun, Bu. Wah, bagus tuh. Apa yang akan Bu Cut lakukan untuk memperbaiki itu semua dan dapat mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Mungkin saya akan mengajak Bu Yanti berbicara dari hati ke hati, Bu Sukma. Ini tentu dengan melihat kondisi suasana hati Bu Yanti yang senang, nah kita dekatin, nah untuk kita memberi inilah, menghargailah beliau yang lebih senior kan. Nah, saya ingin menjalin komunikasi yang lebih baik dan bekerja sama dengan Bu Yanti. Apalagi ini Bu Safrina, kami ini satu mapel loh sama Bu Yanti. Saya mencoba menggali informasi bagaimana tanggapan Bu Yanti dulu. Nah, tentang materi yang kurang
saya pahami dulu dan cara menghadapi anak-anak yang agak sedikit aktif di kelasnya. Saya yakin Bu Yanti memiliki strategi pada zaman dahulu itu mengelola kelas dengan baik. Nah, dan apabila Bu Yanti dapat membuka diri, berkolaborasi dengan saya dan rekan-rekan yang lain yang dapat berbagi praktik baik, pasti akan lebih menarik dalam proses pembelajaran. Oke, kedengarannya menyenangkan sekali ya. Jadi kalau mungkin ya, kalau disatukan seperti yang Ibu harapkan tadi, bagaimana mengelola pembelajaran yang baik dengan Bu Yanti ya, itu akan lebih hidup ya pembelajaran nanti saling berkolaborasi. Lalu mungkin ada solusi lain ya yang mungkin ada orang lain yang bisa Ibu ajak bekerja sama mengatasi permasalahan yang sedang Ibu. Oh iya Bu, saya baru ingat nih Bu. Ya, saya akan mencoba mengajak Bu Dewi untuk memfasilitasi ini masalah kami ya sama Bu Yanti. Nah, selain itu mungkin saya akan meminta Kepsek untuk melibatkan beliau dalam kegiatan sekolah atau pelatihan agar dapat membuka pemikiran beliau untuk dapat memunculkan ide-ide yang kreatif, yang segar, dan Bu Yanti ini bisa membuka diri karena melalui ya kepala sekolah ya orang yang tertinggi jabatannya di sekolah kita pasti dihormati dan insya Allah akan didengarkan. Oke, ide bagus tuh, semoga berhasil ya. Saya tunggu tuh Bu Cut, kabar terbaik ya, sambil kita mungkin ya ngopi-ngopi lucu setelah pembelajaran nanti. Iya, makasih Bu Safrina. Ini sudah mau mendengarkan keluhan saya sama Bu Yanti. Ibu nggak usah cerita-cerita Bu ya sama orang lain Bu ya. Tenang, ini akan menjadi rahasia kita berdua ya. Tapi saya tetap akan menjadi tempat nyaman untuk Ibu berdiskusi. Ya mungkin kita saling curhat ya. Kalau misalnya kita ada permasalahan untuk mencari solusi bersama, ya saya yakin itu akan menjadi hal yang terbaik ketika kita bisa mengungkapkan kepada orang lain, akan membuat perasaan yang lega. Jadi kan seperti itu Bu Cut, bagaimana sekarang perasaannya sudah terasa lebih plong gitu? Ya Bu, baru ini enak pikirannya ya, lega. Rupanya kita berbagi masalah kepada orang lain. Jadi fresh ya Bu, lega di hati kita rupanya Bu ya. Oh ya Bu, ini kan saya masih ini siang kan mau menyusui nih Bu. Jadi saya izin dulu Bu ya, mau pulang dulu. Nanti saya balik lagi. Permisi ya Bu Safrina ya. Sampai jumpa Bu. Lain kali. Ya. Okay. Kita janjian aja Bu, WA aja Bu. Iya. Terima kasih Bu Safrina. Kafe ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bu. Yalah, demikian coaching kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya tutup Bu. Ya, baiklah.